Saudaraku yang terkasih, kita bersyukur kesempatan yang indah kita boleh belajar kebenaran firman Tuhan untuk menolong kita, meneguhkan iman kita, membawa kita untuk bertumbuh di dalam Tuhan dan memuliakan namanya. Firman Tuhan dari 2 Timotius pasal yang pertama ayat 14. Di sana dikatakan, peliharalah harta yang indah yang telah dipercayakannya kepada kita oleh Roh Kudus yang diam di dalam kita. Kita melihat bahwa firman Tuhan adalah harta yang paling indah, harta yang paling berharga yang Tuhan percayakan kepada kita, yang Tuhan berikan sehingga perlu pribadi yang terus meneguhkan, sehingga waktu kita dengar tidak terlewat begitu saja, tapi kita dengar kemudian tumbuh dalam hati kita dan memampukan kita untuk berbuah sesuai dengan ketetapan kehendaknya. Harta yang terbaik yang harus dimiliki oleh setiap orang percaya adalah firman Tuhan. Firman Tuhanlah yang harus ditaburkan di dalam tiap-tiap pribadi, yang harus ditaburkan dalam kelompok atau di dalam persekutuan gereja. Firman Tuhanlah yang harus menjadi kesukaan bagi orang percaya. Karena iman yang sehat adalah iman yang bertumbuh, iman yang berakar, iman yang bergantung pada Tuhan dan firman-Nya. Dan orang Kristen yang sejati adalah orang Kristen yang menganggap bahwa firman Tuhan itu adalah sesuatu yang sangat penting bagi kehidupan mereka. Jadi firman Tuhan adalah sesuatu yang sangat berharga, yang menuntun setiap langkah, setiap jalan, setiap pergumulan, sehingga mereka boleh melihat dari terang firman Tuhan. Jadi harta yang tidak ada dalam keluarga kita, di dalam pelayanan kita, bahkan di dalam diri kita sendiri, bahkan kemudian di dalam jemaat kita adalah firman Tuhan. Karena firman Tuhan itulah benih yang utama, mutiara yang sangat berharga, yang kalau itu dibuang, maka kita tidak bisa memahami tentang ketetapan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Landasannya adalah Tuhan dan firman-Nya. Itulah kekuatan kita, memampukan kita mengerjakan hal-hal yang mulia, baik untuk Tuhan maupun juga untuk sesama. Jadi harta yang lain, bila Tuhan percayakan, ya kita bersyukur ya. Kita tidak menghindari bahwa kita perlu harta-harta secara jasmani. Tapi jangan lupa, pegangannya adalah selalu dimulai dari harta rohani. Tuhan, firman-Nya. Nanti saya akan jelaskan bagaimana kenapa kita sangat memerlukan firman Tuhan. Karena itu kita perlu membaca firman Tuhan. Rindu terhadap firman-Nya. Mengerti tentang kehendak-Nya. Lalu menghidupinya di dalam kehidupan kita. Dan karena kita sudah belajar firman Tuhan, sudah rindu, sudah melakukannya, maka kita juga mengajarkannya kepada keluarga kita, kepada teman kita, bahkan kepada jemaat, kalau kita sebagai seorang pelayan, kepada jemaat Tuhan. Sehingga kita dulu yang menikmati, kita dulu yang haus, kita dulu yang menganggap ini sesuatu yang berharga, baru itu kita bagikan. Jadi yang menjadi sesuatu yang berharga dalam kehidupan kita adalah firman Tuhan. Sehingga kita mengajarkan firman, bukan hal yang lain. Nah, kalau kita perhatikan dalam bagian ini, maka kita menemukan tentang suatu prinsip bahwa firman Tuhan itu harus berakar pada saya. Lalu saya bagikan kepada orang di sekitar saya, entah itu anak, istri saya, dan kemudian saya bagikan lagi kepada orang-orang lain. Entah itu teman, entah itu kerabat di gereja, atau orang lain lagi yang belum percaya. Nah, dalam bagian ini kita memperhatikan bahwa ya kehidupan kita akan menjadi lebih hidup kalau kita diterangi oleh jalan Tuhan. Firman Tuhan adalah bisnis yang memang perlu dikerjakan oleh setiap orang percaya. Sehingga di dalam kitab Ulangan kita bisa memperhatikan itu dalam perjanjian lama, Ulangan 6 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-9. Saya akan baca buat kita. Ulangan pasal yang ke-6
Ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-9. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau terbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah engkau juga mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Dengan kata lain bahwa firman Tuhan adalah sesuatu yang utama yang harus kita kerjakan. Saya sebut sebagai suatu bisnis yang tidak boleh tidak kita kerjakan atau tidak boleh kita lupakan. Karena perkara ini adalah perkara penting, ini hubungan kita dengan Tuhan untuk kita memahami kehendaknya, bagaimana juga kita bisa berperilaku dengan benar dalam kehidupan kita. Sehingga bisnis utamanya adalah kita harus mengajarkan firman itu secara berulang-ulang. Ya, kata berulang-ulang berarti terus-menerus. Sehingga yang mengajar tidak boleh bosan, yang diajar pun tidak boleh bosan, karena memang harus berulang-ulang. Katanya suatu pengajaran memang harus diulang-ulang, supaya makin dimengerti, supaya makin diingat, dan makin mendalam. Nah, dikatakan pada saat apa? Ya pada saat di rumah, di perjalanan, berbaring, pada saat seseorang bangun. Bahkan kemudian dikatakan suatu pengajaran itu atau firman Tuhan itu harus diikatkan pada tangan sebagai tanda. Kemudian lambang di dahi. Harus dituliskan pada tiang pintu. Kemudian disampaikan bahwa itu harus disampaikan berulang-ulang terus-menerus, bahkan setiap saat, setiap waktu. Artinya bahwa firman Tuhan itu harus menjadi darah daging. Harus menguasai kehidupan orang percaya. Harus menjadi suatu gaya hidup yang membawa orang percaya memang menyukai kebenaran firman Tuhan. Dapat dikatakan bagaimana kita bisa hidup dengan benar, dengan sukses dalam konteks hubungan kita dengan Tuhan, yaitu yang menyukakan Tuhan. Melalui apa? Melalui mendengar firman Tuhan. Jadi sangat heran misalnya kita berkata kita cinta Tuhan, kita cinta sesama, tapi kita tidak mencintai Tuhan, mencintai firman-Nya. Karena dikatakan di ayat yang kelima sebetulnya, sebelum saya baca ayat yang ke-6 tadi, di ayat yang kelima dikatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Baru diteruskan dengan bagian itu. Kalau kita mau mengasihi Tuhan dengan tepat, sesama dengan tepat, maka belajarlah firman Tuhan secara sungguh-sungguh. Supaya kita mengerti maksud Allah dalam kehidupan kita. Firman Tuhan adalah pelita, dikatakan oleh pemazmur. Mazmur 119 ayat 105. Adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kehidupan kita. Dengan kata lain, tanpa firman kita tidak punya pelita. Tanpa firman, maka kita hidup dalam kegelapan. Dengan kata lain juga bahwa tanpa firman, ya hidup kita tidak menjadi jawaban. Kita sendiri dalam kegelapan kok, bagaimana kita menemukan jawaban? Bagaimana kita bisa menuntun orang kepada tujuan yang benar, kepada hal yang benar? Kita sendiri dalam kegelapan. Sehingga orang buta tidak bisa menuntun orang buta. Hanya orang tidak buta yang bisa menuntun orang buta. Ini gambaran yang menarik menurut saya yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Kalau kita sudah melek tentang suatu kebenaran karena pencerahan atau karena terang firman Tuhan, maka kita bisa menuntun orang lain. Tapi kalau kita juga buta terhadap kebenaran firman Tuhan dan juga buta di dalam perilaku kita, ya bagaimana orang bisa mengikuti kita? Kegelapan tidak dapat memimpin seseorang keluar daripada kegelapan. Hanya teranglah yang bisa melakukan hal itu. Ya kebencian tidak dapat memimpin orang keluar daripada kebencian.
Ya, kalau kita benci kepada orang terus kita berharap bisa menuntun orang keluar daripada kebencian, itu tidak masuk akal. Karena kebencian tidak bisa menuntun orang keluar daripada kebencian. Hanya kasihlah yang bisa membawa orang keluar dari situ. Dengan kata lain, kasih menuntun orang keluar daripada kegelapan. Atau kasih menuntun orang keluar daripada kebencian. Sehingga ada suatu kalimat yang menarik dikatakan, kalau kita mengasihi orang yang mengasihi kita, itu adalah manusiawi. Ya. Tapi kalau kita membenci orang yang mengasihi kita, yaitu bukan manusiawi. Namun kalau kita mengasihi orang yang membenci kita, maka itulah kasih ilahi. Dengan kata lain bahwa kalau kita mau menolong orang, kita harus berbeda dengan jalan orang itu. Kalau orang benci, kita mengasihi. Karena itulah jalan ilahi. Kalau orang gelap, kita terang. Sehingga dalam bagian ini kita memperhatikan bagaimana firman Tuhan itu mempunyai fungsi yang sangat indah. Bukan hanya bagi diri kita supaya kita mempunyai prinsip kebenaran yang hidup dalam kehidupan kita, tapi bagaimana hidup itu juga keluar, kebenaran itu keluar daripada kehidupan kita. Dan dikatakan bahwa Alkitab tidak dimiliki oleh dunia. Karena Alkitab dimiliki oleh orang percaya. Dengan kata lain bahwa orang dunia ini tidak membaca Alkitab karena hanya orang percaya yang membaca Alkitab. Tetapi menariknya bahwa kita yang membaca Alkitab, orang dunia membaca kita. Karena itu orang percaya harus menjadi terang dunia. Nah, dalam bagian ini kita dimengerti bahwa begitu pentingnya firman Tuhan sebagai harta yang memang harus kita miliki. Jangan berharap bahwa orang dunia akan menemukan kebenaran dengan sendirinya. Memang kita tahu begitu banyak atau 1001 cara yang Tuhan bisa pakai untuk menuntun seseorang pada kebenaran. Tapi prinsipnya selalu bahwa kita yang lebih dahulu dipanggil, kita harus menjadi jawaban bagi orang yang belum menerima keselamatan di dalam Tuhan atau menerima iman di dalam Tuhan. Ya, kita harus menjadi jawaban bagi mereka. Ya, memang Tuhan bisa pakai berbagai media untuk membawa orang datang kepadanya. Tetapi media yang pertama adalah memang firman Tuhan supaya kita bertemu dengan Dia, mengerti tentang kehendaknya, melakukan apa yang Tuhan mau lakukan, dan kita menjadi jawaban bagi orang di sekitar kita. Jadi firman Tuhan adalah penumbuh iman. Sebab firman Tuhan itu dikatakan yang membawa seseorang untuk mengerti tentang Tuhan dalam kehidupan mereka. Sehingga iman itu dikatakan timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Dengan kata lain bahwa iman akan bertumbuh apabila seseorang suka mendengar dan suka belajar firman Tuhan. Ya, aneh sekali kalau kita menganggap bahwa kita sering baca Alkitab tapi kita tidak pernah mengalami pertumbuhan karena firman Tuhan itu. Apakah sungguh-sungguh kita belajar mengerti firman Tuhan atau tidak? Jadi sebagai orang percaya kita bukan hanya dituntut untuk sekedar melayani, sekedar datang ke gereja, melakukan aktivitas-aktivitas keagamaan kita. Tetapi sebagai gereja kita dituntut untuk hidup sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan. Dan juga hidup sungguh-sungguh mau melakukan firman Tuhan. Bagaimana orang bisa melakukan kalau tidak mau dengar dengan sungguh-sungguh? Nah, itu suatu yang ironi ya. Jadi ada orang yang rindu sekali dengan katanya firman Tuhan, tapi nggak pernah bertumbuh imannya. Nah, itu sesuatu yang aneh menurut saya. Sehingga iman akan bertumbuh apabila seseorang suka mendengar dan suka belajar firman Tuhan. Ya, tanpa menyukai kebenaran firman Tuhan,
Meskipun kita sering datang ke gereja, melayani, berdoa, melakukan aktivitas agama, maka iman kita kering, layu, dan mati. Sehingga nggak heran kalau ada orang yang berkata, "Pak, saya kok rasa lemah, saya nggak punya semangat untuk Tuhan." Ya, pertanyaannya adalah, cek lagi, bagaimana kesukaan kita terhadap firman Tuhan. Firman Tuhan yang dalam tanda kutip ya, yang jenis mana yang kita mau dengar? Apakah firman yang hanya sekedar memberikan motivasi-motivasi kepada kita atau cerita-cerita, atau firman yang memang berdasarkan berakar pada kebenaran firman Tuhan yang digali secara benar? Ya. Kita menggambarkan bahwa orang yang berada di sekitar firman Tuhan, orang yang menyukai firman Tuhan, itu di dalam Mazmur 1 ya. Mereka seperti pohon ditanam di tepi aliran air yang terus tumbuh, terus kuat, terus berakar, terus berkembang. Kemudian dikatakan menghasilkan buah pada musimnya. Jadi nggak mungkin orang yang suka dengar firman Tuhan tidak akan berakar, tidak akan bertumbuh imannya, tidak akan berbuah dalam kehidupannya. Lambat laun seseorang akan hidup menjadi jawaban bagi orang lain. Nah, sehingga ini perlu ya untuk kita perhatikan. Jangan sampai kita hanya terlena mencari pengkhotbah-pengkhotbah yang sesuai dengan selera telinga kita, lalu iman kita tidak bertumbuh dan tidak berakar. Pulang dari gereja, haleluya puji Tuhan, sudah selesai. Kemudian kita tidak menggumuli, tidak mendalami, tidak membuahi apa yang kita dengar itu. Ya, apa bedanya kita dengan orang yang tidak percaya jadinya? Nah, sehingga dalam bagian yang lain adalah firman Allah yang Tuhan berikan itu, itulah firman yang memberikan manfaat yang besar bagi kehidupan kita. Kalau kita memang mau belajar sungguh-sungguh, ya pasti ada manfaatnya. Karena di dalam 2 Timotius pasal yang ketiga dikatakan bahwa segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian tiap-tiap orang atau tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Artinya firman Tuhan itu mempunyai manfaat yang besar. Orang bisa diajar, orang bisa dinyatakan kesalahannya, diperbaiki kelakuannya, dididik dalam kebenaran. Kemudian diperlengkapi bagaimana mereka hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya, saya selalu berkata bahwa kalau kita mau anak kita nanti benar ke depannya, maka didiklah anak kita sekarang di dalam jalan kebenaran firman Tuhan. Didiklah anak kita, maka kita bisa melihat kehidupan masa depannya bagaimana. Tapi kalau kita tidak pernah mendidiknya sekarang ini di dalam firman Tuhan, bagaimana kita bisa melihat anak kita berkembang sesuai dengan maksud Tuhan? Dan kita tidak perlu khawatir misalnya nanti dia akan sekolah jauh, dia akan kuliah, dia akan kerja jauh daripada kita, karena firman Tuhanlah mengawasi kehidupan dia. Jadi firman Tuhan sangat bermanfaat untuk menyatakan kesalahan. Alangkah anehnya jika ada orang Kristen yang katanya menyukai firman Tuhan, tapi sebetulnya firman Tuhan itu tidak pernah menjadi firman yang menghidupkan dia, yang paling berharga bagi kehidupan dia. Alangkah bahagianya sebaliknya ya, orang percaya yang memiliki dan menghidupinya dalam kehidupan mereka, sehingga hiduplah sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Amin. Terpujilah Tuhan.